Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ikhwani billah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kembali duduk di majelis ilmu. Dan ya ikhwan, salah satu kaidah menuntut ilmu adalah menetapi tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Naddarallahu imra'an." Semoga Allah memberi cahaya kepada wajah orang yang sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku, sabdaku, ya, mempelajari agama Allah melalui sunnah-sunnahnya. Pawa'aha, lalu dia memahaminya. Wa hafizaha, lalu dia mendengarnya, menghafalnya. Wa ballaghaha, lalu menyampaikannya. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Kata Nabi SAW, bisa jadi berapa banyak yang membawakan ilmu kepada orang yang lebih paham dari yang membawakannya. Ya, bisa jadi antum ini tidak mendengar perkataan Nabi, antum menjelaskan kepada orang atau menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar langsung perkataan Nabi. Tapi bisa jadi orang yang antum sampaikan lebih mengerti dari yang menyampaikannya. Tapi dari sini ya ikhwan, ada kaidah yang sangat agung tentang bagaimana tahapan menuntut ilmu syar'i ini. Yang pertama apa tadi kata Nabi? Man sami'ah, barang siapa yang mendengarkan. Perhatikan, lihat Nabi tahapannya. Lalu kemudian setelah mendengarkan apa ya ikhwan? Pawa'aha, lalu dia memahaminya. Lalu tahapan selanjutnya wa hafizaha, lalu dia menghafalnya. Lalu terakhir wa ballaghaha, dan dia menyampaikan. Ingat urutan ini ya. Jangan mendengar loncat menyampaikan. Ya, fasenya enggak sabaran, baru sekali mendengar langsung kemana-mana dia share. Nah, ini yang kadang-kadang bikin bingung orang ya. Baru belajar 2 hari, baru mendengar beberapa kali langsung dia sampaikan. Ditanya balik dia enggak tahu. Ya. Dan ini makanya Pak, fase pertama ini tetapi dengan benar. Makanya sebagian ulama berkata, awal dari menuntut ilmu adalah husnul istiwa', yakni memperbaiki cara mendengar. Manajemen mendengar ini harus baik ya ikhwan. Makanya kalau semakin sempurna kalau diiringi dengan menulis. Ya. Orang yang banyak mengambil faedah ilmu adalah mereka yang banyak mendengar dulu. Ya. Banyak mendengar dulu. Husnul istima', duduk mendengar, banyak dengar aja dulu. Sabar. Jangan mau langsung cepat, mau langsung menyampaikan. Ya, belum saatnya jadi ustadz sudah jadi ustadz. Ya. Semua orang bisa jadi ustadz sekarang di WA. Ya. Nah, ini ya ikhwan, maka ya, ini semoga kita bisa menetapi sehingga terakhir baru kemudian menyampaikannya. Baik ya ikhwan, kita lanjut kaidah keempat ya, al-qaidatu ar-rabi'ah. Ya, kaidah pertama apa? Wa qulu lin-nasi husna. Kaidah kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kaidah yang kemarin yang Selasa, ada yang hafal masih ingat? Mana hadiahnya agak? Kalau ini hadiahnya antum. Ya.
Siapa yang masih ingat angkat tangan. Kaidah yang ketiga kemarin. Mana hadiahnya? Ya. Kayaknya antum yang harus dikasih duluan karena antum masih jomblo kan? Ya, antum yang harus. Siapa yang tahu hadiahnya? Ini berupa apa ini ya, kawan? Poster apa ini? Masjid Nurullah. Oh, Masjid Nurullah. Oh. Masya Allah, jazakallah khair. Ini siapa yang tahu? Angkat tangan Pak. Kemarin kaidah ketiga apa? Tentang bahasa Indonesianya aja. Masya Allah, apa ya ikhwan? Masya Allah, wala tansawul fadla bainakum. Artinya? Masya Allah, maka saya tidak lupa kebaikan Bapak ya. Kita dulu haji sama-sama Pak ya. Subhanallah, jazakallah khair. Nanti akan ada hadiah terus simak terus, stay tune di frekuensi ini ya. Jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel TV para pemirsa ya. Kita akan kasih hadiah terus menerus ya. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Berilah hadiah, kalian akan saling mencintai. Tahadu itu maksudnya saling membagi hadiah Pak ya. Jangan cuma saya, Bapak juga kasih hadiah nanti saya. Taib ya ikhwan ya. Kaidah yang keempat, ingat baik-baik. Dalam surah Al-Insan, surah Al-Qiyamah ayat ke-14 dan ke-15 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Adapun manusia, kata Allah, ala nafsihi basirah, lebih mengetahui apa yang ada pada dirinya. Manusia itu lebih paham tentang dirinya. Basirah, Allah menggunakan kata basirah di sini, maknanya basirah dalam Al-Qur'an adalah makna keterangan yang diikuti dengan bukti. Hujjah tapi diiringi dengan bukti. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kita beragama di atas basirah ini. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Beragama, mari katakan wahai qul hadhihi, inilah agamaku, sabili. Ad'u, aku mengajak kalian kepada Allah di atas apa ya akhwan? Basirah. Di atas dalil, di atas ilmu yang kuat, yang kokoh, berupa keterangan-keterangan yang diiringi dengan bukti yang nyata. Jadi tingkat pengetahuan yang tertinggi itu basirah. Seolah-olah kita melihat itu, saking yakinnya. Ya, bukan sekedar teori, tapi teori dibuktikan dengan bukti. Itu namanya basirah. Ya. Nah, maka dibuktikannya dengan apa? Dengan amal. Kita meyakini akhirat, maka keyakinan itu diwujudkan dengan bentuk amal berupa rasa takut. Ya. Kita meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita pun bertawakal kepadanya. Ini bukti. Ya. Baik ya akhwan ya. Walau alqa ma'adhirah, walaupun ia mengemukakan alasan-alasan. Uzur dari kata ma'adhir itu ini uzur. Kaidah ini ya akhwan, kaidah cara berinteraksi dengan diri kita. Kalau kemarin 3 kaidah pertama adalah bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Adapun sekarang bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Kita memiliki diri ya akhwan. Yang Allah Ta'ala sampai 11 kali bersumpah sebelum Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Allah sebelumnya mengambil sumpah wal laili idza yaghsha wan nahari, dari wasyamsi dulu, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili, demi semua Allah bersumpah. Untuk apa? Untuk sebuah masalah besar, yaitu apa? Jiwa yang ada dari kita. Maka Allah Ta'ala katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa melakukan tazkiyah. Maka salah satu cara metode tazkiyah yang baik adalah dengan kaidah ini, yaitu manusia mampu mengetahui dirinya sendiri. Sebagian ahli tafsir mengatakan di sini, ada yang mengatakan bahwa ya'rifu uyubahu, manusia mengerti siapa dirinya, aib-aibnya, kekurangannya. Di hadapan orang dia bisa ngeles. Oh enggak, saya begini. Tapi hatinya dia tidak bisa ingkari. Dirinya dia tidak bisa dia tidak bisa bohongi. Ada orang Pak ditanya tentang ini, pintar dia ngeles begini. Dia ngasih jawaban
yang seolah-olah dia merasa benar, padahal dia tahu dirinya salah. Maka ayat ini adalah kaidah yang agung di mana kita bisa mengelola dan membersihkan diri kita. Kenapa? Fasilitasnya ada, yaitu apa? Allah berikan kita sebuah fasilitas bahwa manusia lebih mengetahui dirinya sendiri dibanding orang lain terhadap dirinya. Kita tahu siapa diri kita. Ya, sayangnya fasilitas ini jarang kita gunakan, lebih banyak digunakan ke orang lain. Maka jadilah kita lebih sibuk mencari aib saudara kita daripada mencari aib diri kita. Padahal kita yang lebih tahu diri kita. Adapun orang kita nggak tahu. Sayangnya iblis datang menipu kita, mentalbis kita, sehingga apa? Sebagian manusia lebih sibuk ya mengurusi urusan orang lain, menilai orang lain, kayaknya dia begini, kayaknya dia begitu, mencari-cari kesalahannya, tajassus. Padahal sebetulnya kenapa dia tidak cari aibnya diri sendiri? Bukankah Allah Ta'ala katakan manusia lebih paham dirinya daripada orang lain? Maka ini ya ikhwan sarana ya yang digunakan untuk memuhasabah. Ya, karena jiwa ini ya ikhwan, kata para ulama al-arifin, as-salikin, mereka sepakat bahwa perjalanan kita menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, penghalang terbesarnya adalah hawa nafsu kita, jiwa kita ini. Ya, maka Allah Ta'ala katakan wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lanjutkan ayatnya. Siapa yang tahu? Lanjutkan ayatnya. Hah? La, bukan. Saya ulang ayatnya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang tahu lanjutan ayatnya? Angkat tangan, Pak. Hah? Fa innal jannata, bukan jahima. Jannah. Enggak ada yang benar ya. Kalau jahima kebalikannya ya, akhi. Ya, orang yang mampu mengelola takut kedudukannya Tuhannya, man khafa, barang siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya dan dia menahan diri mengelola hawa nafsunya, maka sesungguhnya baginya al-jannata, surga, bukan al-jahim, Pak ya. Saya enggak jadi hadiahnya kalau begitu ya. Tapi enggak apa-apa, antum sudah berusaha. Jazakallah khair ya akhi. Afwan. Nah, ya ikhwan. Maka ya akhi ya kaidah ini sungguh kaidah yang digunakan sebagai tangga untuk membersihkan diri. Karena jiwa kita ini akhi kalau nggak sering-sering dilihat kan bengkok. Maka Nabi SAW dalam setiap khutbahnya, ya setiap beliau berkhutbah selalu ada khutbah muqaddimahnya apa Pak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Ya, makanya ya Umar pernah ditegur Nabi karena dia mengatakan aku mencintaimu lebih dari siapapun, tidak lebih dari diri saya. Kata Nabi, belum ya Umar. Ya, sampai engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri. Ya, setelah Umar berpikir lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diriku. Kata Nabi, al-an ya Umar, baru benar wahai Umar. Kenapa? Karena diri kita sering condong kepada keburukan. Adapun Nabi SAW selalu memerintahkan yang baik. Ya, Nabi SAW menyampaikan semua baik. Adapun jiwa Pak kadang-kadang lepas kontrol. Ya, maka membersihkannya perlu cara-cara dan fasilitasnya di ayat ini, yaitu manusia paham, mengerti akan dirinya sendiri dibanding siapapun. Nah, oleh karenanya, ya, manusia bagaimanapun dia berusaha berdebat, ya, atau berusaha menghindar atau menggunakan alasan-alasan, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Maka lihatlah bagaimana hal ini dilakukan oleh seorang sahabat, 3 sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk, ya, lalu kemudian Allah Ta'ala mengampuni mereka gara-gara kejujuran mereka terhadap diri mereka sendiri. Ada 3 sahabat itu, ya ikhwan, antum sudah lama ngaji kan, dan ini saya sudah sampaikan di pelajaran fikih sirah kalau saya tidak salah. Siapakah nama 3 sahabat itu? Hadiahnya menanti Anda. 3 sahabat yang tertinggal tidak perang Tabuk, lalu diboikot oleh Nabi dan kaum muslimin selama 50 hari, tidak diajak ngomong, dihajar sebagai hukuman. Kenapa? Dia tidak punya alasan untuk berperang, tidak berperang. Ya,
Dia hanya malas. Padahal ini adalah sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihukum. Kemudian diampuni di hari ke-50. Siapa sahabat itu? Satu aja deh kalau begitu. Dua deh, jangan dua. Siapa yang tahu? Fadal ya akhi, Masya Allah. Ya, salah. Ya, salah ya. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, jazakallah khairan. Antum tahu ya. Kasih hadiah. Satu lagi, ana yang benerin, tapi hak prerogatif ada di saya hadiahnya ya. Ana mau kasih saya maunya. Kata beliau kan salah, nggak apa-apa. Ya ikhwan, ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal, ya ada Murarah, ada 3 orang sahabat ini. Ya, semua orang datang ngeles, ya Rasul, maafin saya nggak ikut perang karena saya sibuk ini. Maafin saya ini alasan orang munafik. Adapun Ka'ab ketika datang, apa ya Rasulullah, saya tidak punya alasan. Kata Nabi SAW, orang ini jujur. Dia telah jujur. Ya, tapi Nabi mengatakan tunggu sampai Allah membuat keputusan untukmu. Ya, orang-orang setelah keluar dari masjid, ya masjid, orang mendatangi Ka'ab, kenapa kau tidak bohong? Dia bilang, saya tidak mau bohong. Maka kejujurannya kemudian ya ikhwan, 50 hari kemudian Allah turunkan ampunan untuk menyebut-sebut Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini. Maka Ka'ab pun mengatakan, ya Rasulullah, karena kejujuranku Allah Ta'ala mengampuniku, maka demi Allah saya tidak akan berkata kecuali yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Kita kadang-kadang Pak, kalau mau dihukum banyak alasan. Ya, di depan polisi ya. Ya, justru kadang-kadang jujur itu, lihat. Dulu ada seorang yang dicari-cari oleh Hajjaj bin Ats-Tsaqafi. Tahu Hajjaj, Pak? Panglima yang luar biasa. Ya, bengisnya luar biasa, mudah membunuh orang. Hajjaj bin Ats-Tsaqafi. Dia mencari anak muda yang mau dihukum lah. Enggak tahu, kalau sudah dicari beliau pasti nyawa lah, ya. Karena kejam sekali ini Hajjaj bin Yusuf. Maka ya akhi, ada orang dicari-cari berbulan-bulan enggak ketemu ini laki-laki. Ada yang ngasih tahu, ya Hajjaj, tanya ayahnya. Ayahnya terkenal jujur. Kita akan uji sekarang, apakah dia jujur. Ditanggil ayahnya, mana anakmu? Wahai Hajjaj, kalau mau ketemu dia, carilah dia di rumah si fulan di jam ini. Kau akan ketemu. Maka betul Pak, dicari di rumah di jam ini, dia ketemu. Maka dibawa ke istana. Tapi apa kata Hajjaj bin Yusuf? Aku lepaskan engkau dan bebaskan engkau karena ayahmu jujur. Karena ayahmu jujur. Coba. Kejujuran membawa, kata Nabi SAW, as-sidqu iyyakum was-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-birru tuma'nina. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu membawa ketenangan. Adapun dusta lawan dari jujur, riba, membuat galau. Maka ya akhi, ya ini sebagian ulama membawa ayat ini pada di akhirat nanti, bahwa manusia akan dijadikan sebagai saksi dirinya sendiri. Ya, karena dia tahu dirinya sendiri. Ketika di pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjadikan kulit kita sebagai saksi, lidah kita sebagai saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Dia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diri kita yang jadi saksi. Ya, kenapa? Kita yang paling tahu aib kita. Nah ini ya akhi, bagaimana penerapan ya min suwari tatbiqati hadhil qaidah. Ya pertama, sebagian orang ketika berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak sukai dalam syariat, ya, lalu dia mencari celah-celah untuk bisa ngeles dari dalil itu. Nah, maka kita katakan dia sebenarnya tahu, Bapak-bapak, wahai para ahli hisab. Ya. Dia berusaha mencari celah bahwa rokok itu halal, ya. Tapi sebetulnya hatinya tahu bahwa ini tidak benar. Ya, hatinya tidak benar. Maka itu Nabi pernah menyebutkan dalam hadis oleh Imam An-Nawawi, disebutkan dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi, ya, yaitu hadis tentang kata Nabi SAW, al-birru ma sakanat ilaiha an-nafs.
Kebaikan itu apa yang membuat jiwa tenang. Watma'annat ilaihal qalb, dan hati menjadi tenang. Wal ithm, dan adapun dosa, kata Nabi SAW, mahaka fi sadrik, apa yang membuat hatimu goncang. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kau tidak suka manusia melihatnya. Ya. Dalam ada tambahan wa in aftuka al muftun, walaupun orang memberi fatwa kepada kamu. Nah ini ya akhi, ya, jangan suka mencari-cari alasan dalam kaidah syariah ini. Ya. Selalu Bapak cari yang pendapat yang lemah, karena itu sesuai dengan selera hawa nafsunya. Tanya ada satu masalah, ada khilaf ulama di situ, dia selalu cari yang paling lemah. Untuk apa? Untuk membenarkan hawa nafsunya. Di sini kaidah ini berlaku. Tanya diri kita. Tanya diri kita, sebetulnya hati kita tidak suka. Kita jujur kepada diri kita. Maka ya akhi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita senantiasa merujuk kepada dalil yang kuat. Ya, dalil yang ilmiah, sehingga tenang, Pak. Makanya kalau antum mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tenang. Kenapa? Kokoh. Kenapa? Kita berpegang kepada dalil yang lebih kuat. Ya. Selanjutnya ya akhi, ya, juga dari penerapan kaidah ini adalah ya akhi, hendaknya kita banyak-banyak mencari aib diri kita, bukan mencari aib orang lain. Nah, makanya di dalam Al-Quran ya ikhwan, ada banyak sekali dalil tentang apa dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya. Ya. Di situ Allah Taala katakan wala tajassasu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, ya, jauhilah oleh kalian buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu, sebagian buruk sangka adalah dosa. Nah, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari, ya, aib saudara. Ya. Ini kaidah ini kalau diterapkan ya akhi, hendaknya kita lebih sibuk memperhatikan. Ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah perkataan, yubsiru ahadukum al-qadhata fi a'yuni akhihi wa yansa al-jazla fi aini nafsihi. Kata Abu Hurairah, salah seorang dari kalian melihat kotoran yang kecil di mata saudaranya, tapi ia tidak melihat kayu besar yang ada di depan matanya sendiri. Apa kalau pepatah Melayunya, Pak, ya? Yang sama dengan ini. Ada pepatah Melayu apa? Gajah di pelupuk mata apa? Gajah di seberang lautan, ya, nampak. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata. Nah, perkataan ini ternyata ada persamaannya dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka tidaklah berlebihan jika Allah Ta'ala menuliskan sebuah ayat tentang anjuran untuk jangan mencari aib. Ya. Ya, bahkan dijadikan sebagai acara kalau Indonesia, Pak. Ya, makanya ini terlaknat orang yang suka mengorek-ngorek aib orang lain, ya. Ya. Ini nasihat Abu Hurairah sangat bagus dalam interaksi kita, ya. Jangan mau tahu, jangan kepo, Pak. Ya. Ngintip status orang, semua diintip, dicari tahu. Ya, ini yang kadang-kadang bikin banyak tidak harmonis hubungan antara sesama, adalah karena semua mau tahu urusan orang lain. Yang bukan urusan kita diurus. Ya. Makanya ya akhi, kaidah ini harusnya kita lebih sibuk memikirkan aib kita. Ya, kita lebih khawatir dengan aib kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya kita dapati misalnya banyak ayat-ayat atau doa-doa yang diawali dengan pengakuan dosa. Coba Nabi Adam alaihi assalam, ketika dia diturunkan dari surga, ya, maka ketika dia berada di bumi, ada yang tahu doa apa yang dia baca? Rabbana zalamna anfusana. Diawali dengan al-i'tiraf, doa pengakuan diri.
Mengaku karena dia tahu dirinya. Ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Makanya akhi, lihat seluruh doa-doa istighfar, bahkan sayyidul istighfar sendiri itu harus hafal ya. Salah satu lafaznya adalah abu ulaka bi ni'mika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui nikmatmu kepadaku wahai Allah, dan aku akui dosa-dosaku. Ada pengakuan, ada i'tiraf. Ya. Dalam doa iftitah juga ya. Ada wa'tarifu ya kalau enggak salah ya, apa namanya, wajjahtu wajhiya ya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya. Lalu kemudian ada wa'tarabtu bi dzambi, dan aku mengakui dosaku. Kenapa? Karena manusia punya fasilitasnya, yaitu kita lebih paham, lebih tahu dosa kita daripada orang lain. Ya, lihat para nabi, salah satu adab mereka meminta ampun kepada Allah adalah mengakui dosa. An-nadamu taubah, kata Nabi, menyesal itu bagian dari taubat. Doanya siapa lagi ya ikhwan? Doanya Nabi ya Nuh. Ya, indama nahallahu wa yas'aluhu ma laysa lahu bi'ilm. Ketika Allah Ta'ala melarangnya untuk bertanya sesuatu yang dia tidak ada ilmunya. Ya, maka dia pun berkata, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya. Ya Allah, aku memohon ampun atau berlindung kepadamu dari bertanya kepadamu yang aku tidak ada ilmu tentang itu. Wa illa taghfirli wa tarhamni wa aku minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku, maka aku akan menjadi orang yang merugi. Perhatikan juga doanya Nabi Musa. Wa qali Musa alaihi salam nadaman ala qatlihi al-qibti. Ketika dia menyesal telah tidak sengaja membunuh seorang Qibti. Tidak sengaja, Pak. Lihat kuatnya Nabi Musa. Dia cuma pukul sedikit, orang tewas. Nabi Musa kuat sekali ya. Dia tidak sengaja. Maka dia katakan apa ya ikhwan? Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ya Rabb, aku telah menzolimi diriku sendiri. Dia tahu, Pak. Faghfirli, ya, maka ampuni aku. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sayyidul istighfar juga kita diajarkan ya akhi. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani. Semua nampak kaidah itu dalam doa-doa para nabi dan rasul. Doanya Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka jadikan kaidah ini ya akhi untuk senantiasa memuhasabah diri kita. Lebih sibuk mencari ya aib diri kita dibanding dengan aib orang lain. Ya. Ada seorang Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, ya, in arada laka iblis bi anna laka fadlan ala ahadin min ahli al-Islam fanzur. Ini lihat. Ini kaidah bermuamalah dengan orang. Supaya kita lebih sibuk melihat diri kita, tidak melihat orang lain. Ini kaidah yang bagus sekali. Kata beliau, jika iblis memberikan waswas kepadamu, tipuan kepadamu bahwa engkau lebih baik daripada muslim yang lain, wah kau lebih baik, kau lebih suci, ya, merasa diri, fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian merasa sok suci dibanding yang lain, ya. Maka terkadang ini salah satu tipuan iblis, ya. Kita ngaji pulang dari masjid ngelihat orang lain kayaknya neraka semua nih kayaknya, ngelihat orang tuh kayaknya kacamatanya rendah semua. Jangan ya ikhwan, ini tipuan iblis. Ya, sehingga kita sudah merasa sudah sampai. Tipuan iblis bagi penuntut ilmu dianggap sampai. Waduh, kayaknya kamu sering ngaji di apa namanya di Masjid Nurullah, kayaknya sedikit lagi kau jadi ustadz. Sehingga apa? Ya ikhwan, orang kemudian nggak mau lagi belajar. Makanya dilarang memuji orang, Pak. Pujian yang membuat orang geer tidak boleh. Kata Nabi SAW, jika ada yang memujimu, fahsu ala turab, fahsu ala wujuhim at-turab. Lemparkan apa namanya debu atau tanah ke wajahnya. Karena bahayanya. Nabi pernah ada orang sahabat yang memuji orang lain. Nabi mengatakan, amsik, tahan pujianmu. Ya, karena pujianmu akan membuat dia celaka. Ya. Di mana kecelakaan orang yang dipuji, akhi? Dia merasa diri sudah sampai. Waduh, masya Allah, antum tiap hari ngaji antum di Nurullah, kayaknya antum soleh banget ya.
Sehingga yang dipuji mengatakan, wah ya kan, tuh kan, aku udah soleh kan. Padahal belum apa-apa. Maka dengannya kemudian dia berhenti di situ. Bahaya Pak, makanya hati-hati memuji orang. Lihat-lihat orang Pak ya. Walaupun kita katakan tidak semua pujian itu tercelah. Karena Nabi kadang-kadang memuji sahabat. Sebaik-baik pemanah ini, sebaik-baik Mu'adz adalah yang paling tahu halal dan haram. Ya, banyak memuji-muji sahabat. Tapi sahabat yang dipuji tidak geer seperti kita. Maka ini jadi tidak tercelah secara mutlak, tapi tidak terpuji secara mutlak, tergantung. Ya, kenapa Pak bahaya pujian itu tadi? Ya. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ini terjadi, katakanlah fa in kana akbaru minka, kalau orang yang itu yang kau anggap lebih suci dari dia, lebih tua dari kamu, ya. Katakanlah faqul qad sabaqani hadza bil imani wal amal as-salih fa huwa khairum minni. Orang ini telah mendahuliku dari banyak amal dan iman dan amal. Ya, maka dia lebih baik dari saya. Subhanallah. Ya Pak ya, maka kita jangan, kalau ada orang tua jangan merasa diri lebih baik ke dia. Katakan dia lebih lama hidup. Berarti kalau dia lebih lama hidup, lebih banyak amalnya, lebih banyak amal solehnya daripada saya. Maka bagaimana saya merasa diri lebih baik dari dia? Nah, wa in kana asgaru minka, kalau lebih kecil gimana Pak? Lebih muda dari kita gimana? Ya, kita ini penyakit orang tua. Yalah anak kecil yang ceramah. Ya, ini lulusan mana ini? Nah, itu ya. Ya akhi, lihat. Katakanlah, kata Al-Muzani rahimahullah, katakanlah hadza bil ma'asi wadz-dzunubi wastaujabtul uqubah fa huwa khairum minni. Katakanlah, ya, aku telah lebih dulu bermaksiat, qad sabaqtu hadza bil ma'asi, aku telah mendahulinya dalam maksiat dan dosa, maka aku lebih pantas untuk mendapatkan siksa dibanding dirinya. Ya. Ya. Maka beliau mengatakan fa innaka la tara ahadan min ahli Islam illa akbaru minka au asgaru minka. Karena sesungguhnya tidaklah engkau ya melihat orang lain kecuali ada dua, lebih besar atau lebih tua atau lebih muda. Maka ya akhi, kaidah ini sungguh kalau diterapkan banyak sekali ya. Makanya ya akhi, penerapan kaidahnya itu tadi yang paling utama adalah jangan sibuk mencari aib orang lain, sibukkan diri mencari aib kita. Ya, makanya lihat Nabi SAW melarang kita untuk al-ghibah. Ya. Al-ghibah. Apa itu al-ghibah ya ikhwan? Menceritakan orang menceritakan aib orang lain tanpa ada hajat sama sekali. Ya. Ya, membicarakan dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, engkau menceritakan aib saudaramu sesuatu yang dia benci untuk mendengarnya. Ya, kecuali yang dibolehkan. Ya. Nah ini ya ikhwan, nasihat ini sungguh sangat berharga agar kita semakin menerapkannya untuk lebih banyak memuhasabah diri kita. Lalu terkait dengan tadi yang pujian, ya, maka ya ikhwan, ini kaidah ini juga diterapkan, penerapannya bahwa jangan mudah terbuai dengan pujian orang. Karena belum tentu yang dipuji ada pada sama kita. Ya akhi, antum kalau dipuji kan kita lebih tahu siapa diri kita kan. Masya Allah, antum ini alim besar. Padahal kita tahu, aduh saya baru hafal segini kok dia alim besar. Ya kan? Ya akhi, dulu para salafus saleh mereka takut sekali ketahuan amal solehnya. Padahal amal itu ada pada mereka. Sekarang ini ya ikhwan tidak. Ya kita ini sekarang ya akhi ingin menampakkan amal yang tidak ada pada kita. Dahulu para salaf menutup diri dari amal yang ada pada dia. Mereka tidak mau menampakkannya, menyembunyikan pada amal itu dia lakukan. Adapun sekarang ya ikhwan terlalu parah kita ini. Ya, seolah-olah kita beramal padahal tidak ada amal itu dan berusaha menampakkan lewat update status. Ya. Pura-pura berdoa di depan Ka'bah. Nah, tolong berdoa ini. Ya dia padahal dia tidak berdoa, hanya ini padahal makanya ada hadis, ada ancaman bagi orang yang seolah-olah menampakkan amal yang padahal amal itu tidak ada pada dirinya.
Ya. Maka ya akhi, ya, hati-hati ya memuji orang lain. Ya. Dan hati-hati kita juga dengan pujian. Sesuatu yang kita paling tahu diri kita. Ya, Nabi SAW, ya, dari Abu Bakar radhiyallahu taala yang menceritakan bahwa ada seorang pria yang disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu seorang hadirin memuji orang tersebut. Ya, maka Nabi mengatakan, waihak, celaka kau. Qata'ta unuka sahibak, kau telah memotong leher saudaramu. Ya, Nabi mengatakan ini berulang kali. Ya. Kata Nabi SAW, in kana ahadukum madihan la mahalah. Jika salah seorang di antara kalian terpaksa harus memuji, ya, la mahalah, maksudnya tidak ada kecuali harus memuji, maka kata Nabi, ucapkanlah ahsibu kadza, aku mengiranya ke sini. Ya, aku mengiranya begini. Ya, nahsabuhu kadzalik. Ya, kalau kita memuji orang, Pak, Masya Allah, setahu saya begini, kita katakan nahsabu, aku mengiranya. Wallahu yara annahu wa hasibuhu 'alallah. Yang paling tahu siapa dia adalah Allah. Wala nuzakki 'alallahu ahadan, dan kami tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah, karena orang Allah yang paling tahu kesucian seseorang. Ya, jadi kalau kita memuji kalimat ini, wala nuzakki 'alallahi ahadan, kami tidak bermaksud mensucikan orang di hadapan Allah. Tapi saya mengatakan ini sebatas yang saya kira. Ya, sebatas yang saya kira. Ya. Ya. Makanya Nabi mengatakan, Umar berkata, al-madhu dzabh. Ya, pujian itu sembelihan. Ya. Gurunya Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad, dia mengatakan, yakni idza qabilaha, apabila ia senang akan pujian itu yang diberikan kepadanya. Dan semua orang senang pujian ya ikhwan. Semua orang senang pujian. Ya akhi, kalau antum punya status di Facebook kan, apa enggak GR kita kalau yang like banyak banget ya? Ya, itulah tabiat manusia. Tapi hati-hati antum, pujian yang dialamat ke antum sementara pujian itu tidak ada sama kita. Ya. Orang komentar Masya Allah, ya. Ya, Masya Allah, subhanallah, laki-laki yang soleh. Wah, padahal kita tidak melakukan, cuma gambar doang. Ya, ini enggak benar ya akhwan. Ya. Namun demikian, ya, boleh kalau ada, jika aman dari fitnah, maka terkadang boleh kita memuji orang lain. Seperti Nabi pernah mengatakan, ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki. Nabi pernah melakukannya. Iya. Nabi mengatakan, idza ra'aitumul maddahin, jika engkau melihat tukang puji, ya, tukang cari muka, ya, makanya biasanya pejabat, Pak, banyak di sekeliling, hancurnya pejabat, pemimpin biasanya karena banyak tukang puji di sampingnya. Ya, semuanya memuji. Ya. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aitumul maddahin, jika kalian melihat orang yang doyan memuji, fahthu fi wujuhim at-turab, maka siramkan atau lemparkan pasir ke wajahnya. Nah, tapi ini tergantung, Pak, ya. Kalau memang orang yang kita puji ini kira-kira dia bisa selamat dari kesombongan, maka boleh. Nah, yang berkaitan dengan kaidah kita hari ini ya akhwan, bahwa ya, jangan tertipu dengan pujian orang lain. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji orang lain, beliau radhiyallahu taala an berdoa. Apa doanya ya akhwan? Ya. Ini doa ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata beliau dalam doanya, Allahumma anta a'lamu minni. Wahai Allah, engkau lebih mengetahui dari aku. Binafsi, tentang diriku ini. Wa ana a'lamu binafsi, dan aku juga tahu diriku. Ya. Dan aku lebih mengetahui diriku minhum, daripada mereka. Maka beliau mengatakan, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka kepadaku. Ya. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku dari perkara yang mereka tidak tahu tentang siapa diriku. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau azab aku dengan pujian mereka. Ya.
Ya. Maka ya akhi, ya kaidah ini sungguh kaidah yang sangat agung, Pak, ya. Dalam cara kita untuk senantiasa bermuamalah atau introspeksi diri. Sebagaimana kita tahu ya akhi, introspeksi adalah bagian dari cara kita memperbaiki diri. Bahkan ini perintah Allah tabaraka wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha, dan seterusnya. Allah Ta'ala katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, hendaklah setiap jiwa memperhatikan, ya, memperhatikan maknanya memuhasabah apa yang telah dia lakukan. Untuk apa? Untuk di masa yang akan datang. Ya, kenapa? Ya, introspeksi ini penting ya akhi. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, ya, dia dalam salah satu bab as-saum, beliau mengutip perkataan seorang namanya Abu Az-Zinad, ya. Beliau mengatakan, innas sunana, sesungguhnya mayoritas sunnah, wa wujuhal haq, dan kebenaran, ya, la ta'ti katsiran ala khilafir ra'y, akan datang bertentangan dengan pendapat pribadi. Ya. Maknanya apa? Bahwa seringkali kita, ya ikhwan, betapa sering kita menerima kebenaran karena yang menyampaikan kebenaran cocok dengan hawa nafsu kita. Dan betapa sering kita enggan menerima kebenaran ketika kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu kita dengan orang yang menyampaikannya. Maka penting sekali ya akhi memuhasabah tadi ini. Lihat, timbang tadi. Jangan-jangan saya salah tadi. Ya, dan ini jujur. Ya, harus jujur dan mencari tahu. Kita kadang-kadang berdebat dengan orang lain, Pak, berdebat di dunia maya. Sebetulnya akhi, kalau kita coba introspeksi diri, apa benar saya ini? Apakah saya ini mencari kebenaran atau saya mencari pembenaran? Balil insanu ala nafsihi basir. Manusia lebih mengenal dirinya sendiri. Maka nafsu, karena kata beliau ini, kebenaran biasanya datang dengan bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan salah satu tips bagaimana mengelola hawa nafsu. Kata beliau, jika engkau melihat dua urusan, ya, maka pilihlah atau tinggalkanlah urusan yang disenangi hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu, ya, lebih cenderung, ya, membawa, ya, jiwa kita ini ke innan nafsa la ammaratun bisu. Nah ini ya ikhwan. Jadi ini perintah Allah tabaraka wa taala, ya, agar, ya, makanya ya akhi, ini sudah waktu Isya. Kita lanjut habis Isya, ya. Kita akan apa-apa sarana yang bisa membantu mengevaluasi atau memuhasabah diri kita, ya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوان. Masih berkaitan dengan kaidah tadi, ada sebuah ayat di dalam Quran ya ikhwan yang patut kita renungkan. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Isra ayat yang ke-14, Allah Ta'ala berfirman, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Allah Ta'ala berfirman, bacalah kitabmu, yakni catatan yang isinya adalah catatan amal. Kafa binafsika al yawma alaika hasiba, maka cukuplah hari ini, ya hari akhirat, dirimu sendiri sebagai penghisap, ya, terhadapmu. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah,
ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan hadza min a'zamil adli wal insaf. Ini merupakan salah satu keagungan, ya, keadilan yang sangat luar biasa dari Allah tabaraka wa taala. Kita diminta untuk menghisap diri kita sendiri. Ya, ayyuqala lil abd, dikatakan kepada setiap hamba, hasib nafsak, hitung sendiri, ya, dirimu. Liya'rif bima alaihi minal haqqil mujibul iqab, karena setiap orang mengetahui apa yang pantas untuk dirinya berupa amal-amal yang dia telah lakukan di dunia. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, innaka ta'lam annaka lam tuzlam wa lam yuktab 'alaik illa ma 'amilta. Sesungguhnya engkau tahu kenapa engkau dirimu sendiri yang menghisap dirimu, karena engkau di dunia engkau tahu bahwa engkau tidak pernah dizolimi dan tidak akan ditulis dalam catatanmu ini kecuali apa yang telah engkau lakukan. Maka dia mengetahui dirinya sendiri. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, masya Allah, ya penting ya kita mengamalkan kaidah amal-amal apa tadi, kaidah ini dalam diri kita. Nah, salah satu atau salah tiga di sini sarana yang bisa digunakan untuk terus-menerus menghisap diri kita, mengevaluasi diri kita ya ikhwan. Di antara sarana yang dapat membantunya adalah tidak menutup diri dari saran orang lain. Ya, Nabi mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji zarah dari kesombongan. Lalu Nabi mengatakan, al-kibaru, sombong itu adalah batarul haq, menolak al-haq. Ya, ini ya ikhwan, salah satu sebab kita sulit untuk berkembang, mengevaluasi diri, merasa diri paling benar. Ya, batar sombong itu kata Nabi adalah menolak dalil, menolak al-haq. Ya, maka lihatlah bagaimana ya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengeluarkan suatu riwayat yang menceritakan ketika Umar radhiyallahu ta'ala mengusulkan kepada Abu Bakar yang waktu itu beliau sebagai khalifah agar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, sesuatu yang Abu Bakar agak enggan. Kenapa? Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya. Saya ingatkan ya ikhwan, apa-apa yang tidak dilakukan Nabi ada tiga keadaannya. Pertama, belum ada pendorongnya. Ya, belum ada pendorongnya, seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, belum ada. Jadi nggak ada ilmu nahwu, karena bahasa Arabnya bahasa Arab bagus-bagus. Ketika Islam sudah menyebar ke kalangan non Arab, maka dibutuhkan ilmu nahwu. Ada pendorongnya, maka melakukannya bukan perkara yang terlarang. Kenapa? Belum ada pendorongnya di zaman Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ada penghalangnya, maka Nabi tidak melakukannya. Ini kaidah yang perlu dicatat. Ini kaidah emas ya ikhwan. Ya. Ada penghalangnya, maka Nabi tidak melakukannya. Maka ketika penghalangnya sudah tidak ada, maka boleh melakukannya. Kalau yang pertama tadi, ketika pendorongnya sudah ada, maka mengadakannya bukan terlarang. Ya, nah kalau tadi ada penghalangnya, seperti salat taraweh. Sebagaimana antum tahu, Nabi hanya 3 malam ikut, hanya Nabi 3 malam bertaraweh bersama sahabat. Tapi ketika melihat para sahabat semakin bersemangat dan semakin banyak berkumpul di masjid, maka Nabi tidak keluar. Di akhir Ramadan beliau mengatakan, aku tahu kalian menunggu saya, hanya saja saya tidak keluar kecuali aku khawatir melihat semangat kalian, Allah akan mewajibkan tarawih ini sebagai sebuah kewajiban, maka aku pun khawatir, maka saya tidak keluar. Makanya ketika Nabi telah meninggal, Umar kemudian menghidupkan sunnah ini, karena sudah tidak ada penghalangnya, termasuk mengumpulkan mushaf. Kenapa Nabi tidak mengumpulkan mushaf dalam satu mushaf, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Karena ayat masih berlangsung turun, belum selesai ayat. Ya, maka ketika lihat Abu Bakar, ya datanglah Umar mengusulkan, tapi Abu Bakar menolak usulan tersebut. Tapi Umar terus mengemukakan pendapat
ya, menyampaikan alasan yang sampai pada akhirnya kata Abu Bakar, "Falam yazal Umar yuraji'uni bih." Senantiasa Umar membujukku dengan alasan-alasan yang sangat kuat, ya, hatta syarahallahu lidzalika sadri, sampai Allah Ta'ala melapangkan hatiku, ya, wa ra'aitul ladzi ra'a Umar, maka aku pun berpendapat dengan pendapat Umar bin Khattab. Lihat, Abu Bakar bukan orang yang bersikuku dengan pendapatnya, ya. Ya, padahal ya ikhwan, dari sisi kedudukan dia lebih tinggi. Dia pertama dia khalifah, yang kedua dia sahabat yang sering disebut-sebut Nabi kebaikannya, ya. Nah ini ya, makanya ya akhi, jangan menutup diri ketika kita dievaluasi. Kalau kita ya ikhwan, saya katakan di forum ini, jangan antum membela saya kalau ada orang yang mengkritik dan menasihati saya sesuatu yang memang keliru, ya. Tidak boleh. Kalau itu memang baik, nasihat itu kita terima. Jamaah juga jangan baper sama ustadz, Pak, ya. Ustadznya dikritik, wah aduh luar biasa ya, dia lebih galak daripada ustadznya. Biasa aja, kalau memang kritikan itu nasihat yang baik, maka kita terima. Orang yang anti kritik ya ikhwan, subhanallah, ya, ya, maka sulit mengevaluasi dirinya. Kedua, sarana adalah bersahabat dengan orang yang soleh. Ini sarana untuk agar kita berada di dalam evaluasi yang benar, ya. Pinta rekan kita untuk menasihati kita. Maka Nabi mengatakan salah satu hak saudara kita adalah memberi nasihat jika dia minta. Ini salah satu hak saudara kita di antara hak yang lain, seperti apabila dia mengundang dipenuhi, apabila dia bersin kita bacakan doa, apabila dia meninggal dia disolati atau diikuti jenazah. Salah satunya adalah apabila dia minta nasihat, kita nasihati, ya. Dan jangan ya akhi, jangan sungkan-sungkan minta nasihat kepada orang yang kita anggap soleh, ya. Ya, maka lihatlah bagaimana Nabi SAW pernah lupa dalam sholatnya, ya, ya. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak mengingatkanku? Innama ana basyarum mislukum ansa kama tansa. Aku ini laki-laki sebagai bashar sama dengan kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian juga suka lupa. Maka ya akhi, budayakan saling mengingatkan, ya. Tentu dengan cara yang baik, ya. Cara menasihati dan mengingatkan, ya. Dan kalau ini tertanam dalam pergaulan kaum muslimin, maka insya Allah dalam hadis disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain, ya. Taib. Lihat juga Pak, bagaimana Umar bin Khattab pernah, ya, hendak memukul seorang laki-laki namanya Uyainah bin Husn karena ada sedikit kata-katanya yang kurang ajar, ya. Maka Al-Hur, ya, orang kepercayaan Umar, Al-Hur bin Qais, berkata kepada Umar, ya Amiral Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Bukankah Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wahai Umar, maafkanlah, ya, dan perintahkan yang baik dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Sesungguhnya orang ini, wahai Umar, dia orang bodoh. Maka ya akhi, jangan ladeni setiap orang bodoh, Pak, ya. Don't make jangan bikin orang bodoh terkenal. Apa namanya bahasa Inggrisnya, ya? Don't make foolish. Ya, ada bahasa Inggrisnya, Allah. Nah, kenapa? Karena kita meladeni. Wa'arid anil, kalau semua orang bodoh kita ladeni, habis ini perkaranya, Pak. Allah Ta'ala wa'arid anil jain, maafkan, khudil afwa, katakan yang baik, lalu kemudian berpaling. Ya, maka ya Umar pun menghentikan. Kata perawi di sini, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih wa qana waqaffan indal kitab inda kitabillah. Maka senantiasa Umar tidak menentang. Habis itu dia diam. Ketika padahal dia khalifah, dia Amirul Mukminin, tapi ketika dinasihati, dibacakan ayat tentang ini, maka dia pun berhenti. Maka para orang-orang mengatakan dia senantiasa adalah hamba yang senantiasa tunduk kepada Al-Quran, ya. Kemudian yang terakhir ya akhwan, memuhasabah diri kita, menyendiri untuk melakukan muhasabah. Fasilitasnya tadi kita lebih tahu tentang diri kita,
Iya. Umar bin Khattab, saya kira antum semua pernah mendengar kalimat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, wa tazayyanu lil ardil akbar. Kata Nabi, kata Umar, hisablah dirimu sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dengan amal saleh untuk sebuah al-aradil akbar. Ya, apa itu? Al-arad itu pagelaran atau ya ini pagelaran besar, yaitu di hari kiamat. Ya, di hari kiamat nanti. Makanya ya akhi, ya ini penting sekali untuk menerapkan kaidah ini ya. Balil insanu ala nafsihi basir. Ya, ini menjadikan sarana untuk senantiasa mengoreksi diri kita, karena kita yang paling tahu. Nah, faedahnya apa ya akhi? Terakhir, apa faedah? Ya, menyebabkan musibah terangkat dan hisab diringankan. Ya, kata Umar, innama khibbul hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Umar mengatakan, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya di dunia ini. Hisab itu apa ya? Mengevaluasi amalan kita, antara nikmat yang kita terima dengan amal yang kita lakukan seimbang atau tidak, antara dosa dengan nikmat, ya, antara amal kita sudah sempurna atau tidak. Ya, lihat bagaimana kita menghabiskan umur kita. Ini dihisab diri kita. Sudahkah banyak amal yang ikhlas, amal-amal apa yang ikhlas kita lakukan? Hisab, dan kita paling jujur, terutama masalah keikhlasan. Oh, amalan ini hari ini yang tidak ikhlas, ini tidak ikhlas, ini tidak ikhlas. Orang lain tidak tahu ikhlas atau tidak, kita yang paling tahu. Maka orang yang paling berhak menghisab dirinya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, maka ya akhwan, ya itu dia. Kedua, hati lapang terhadap kebaikan dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini faedah kita menghisab diri kita. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Ya. Introspeksi dan koreksi diri merupakan kesempatan untuk memperbaiki, ya ikhwan, apa yang terjadi di antara kita. Karena ya ikhwan, tidaklah dua orang berselisih kecuali dosa di antara mereka berdua. Maka selayaknya untuk kita ya bermuhasabah secara terus menerus. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang dapat kami sampaikan, yang merupakan kaidah keempat dalam kitab Qawaidu Qur'aniyah, khamsuna qaidatan qur'aniyatan bin nafsi wal hayah. 50 kaidah kehidupan dalam perbaikan diri dan juga kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala memberikan kita hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan ya ikhwan? Oh, ada Mas Bayu, fadhal. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan muhasabah, dengan amalan yang kita harapkan untuk diterima. Amalan yang kita harus berharap untuk amalan kita diterima. Taib. Merasa tidak diterima begitu. Taib. Nah, apa kaitannya dengan muhasabah tadi? Karena kita tidak akan merasa diterima semuanya kan. Taib. Harus berusaha memperbaiki terus. Nah, muhasabahnya seperti apa itu? Dalam hal yang diterima sama tidak diterimanya. Taib, jazakallah khair. Ini salah satu, betul, jazakallah khair Mas Bayu. Ya akhwan, nasihat para ulama adalah jangan kita tertipu dengan amal kita. Ya. Jangan tertipu dengan amal kita. Kenapa? Karena pertama, belum tentu amal kita diterima. Kemudian yang kedua, belum tentu kita wafat di atas amal itu. Lihat bagaimana iblis, ya, ubatul jin yang paling soleh, Pak. Ribuan tahun dia taat kepada Allah, tapi kemudian apa akhirnya? Maka kita tidak boleh tertipu. Hari ini kita melakukan kebaikan, jangan tertipu ya akhwan. Pertama, bukankah amal tadi belum ada pasti bahwa dijamin diterima oleh Allah? Yang kedua, belum tentu kita wafat di atas amalan itu. Ya. Maka nasihat ini sangat indah sekali agar kita senantiasa ikhwan introspeksi diri kita ya.
Pertama, makanya kata Ibnu Taimiyah, laisa sya'nu fil amal, bukan yang penting beramal. Walakinna sya'an fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituh. Tetapi yang penting adalah bagaimana menjaga amalan agar tidak rusak dan tidak batal dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Di antara yang bisa merusak amal banyak ya ikhwan. Di antara yang paling besar adalah riya. Di antaranya menyebut-nyebut amal, menampakkan amal. Di antaranya syirik. Ya, di antaranya menyebut-nyebut amalan. Ya, di antaranya kezaliman kita akan juga merusak amalan. Ya, maka ya ikhwan, bukankah setiap kita salat pertama kali kita ucapkan astaghfirullah, 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 istighfar. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Jika engkau telah menyelesaikan manasikmu, maka sebutlah wastaghfirullah, dan hendaklah engkau beristighfar kepada Allah. Ini ibadah haji, ibadah besar, tapi Allah Ta'ala kita beristighfar. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, perkataan yang ia sampaikan adalah apa Pak? Doa yang ia ucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, ya, terimalah amal kami. Kata para ulama, lihat bagaimana Khalilullah, kekasih Allah ini, ya, dia adalah kekasih Allah, yang memerintahkan adalah Allah, membangun rumah Allah, tapi dia tetap khawatir amalannya ditolak. Ya, jadi ya salah satu sarana, betul Mas Bayu, hendaknya kita senantiasa mengkhawatirkan amal kita. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya, ya, kok tidak hadir dalam ingatan saya? Wa qulubuhum wajilah alladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah, ya, wa ilaina turja'un. Allah Ta'ala katakan, dan orang-orang yang beramal lalu mereka hatinya takut, ya, hatinya takut. Kata Aisyah radhiyallahu taala ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, apakah ini ayat berkaitan dengan orang yang berdosa? Kata Nabi, tidak. Ini berkaitan dengan orang-orang yang setiap selesai beramal hatinya khawatir jangan-jangan tidak diterima amalnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya, ketika selesai Idul Fitri menangis. Kenapa beliau menangis? Kenapa saya menangis sementara belum tentu puasaku diterima oleh Allah tabaraka wa taala? Ya ikhwan, sebagian salaf mengatakan seandainya satu sujudku diterima Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sayangnya kita tidak tahu ya ikhwan, apakah amal kita sudah diterima atau tidak. Maka evaluasi seperti ini ya ikhwan sering harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita tidak berpuas diri. Ya. Karena yang kata Allah tabaraka wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima hanya amal-amal orang yang bertakwa. Sebagian salaf kalau membaca ayat ini mereka menangis. Mereka senantiasa takut, khawatir jangan-jangan kitalah termasuk orang yang tidak diterima amalnya. Karena Allah mengatakan sesungguhnya hanyalah, innama, mengkhususkan, membatasi, Allah menerima amal-amal hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ada amal yang ditolak ya ikhwan. Ada amal yang ditolak. Maka penting ya muhasabah secara jujur terhadap persoalan amal-amal ini. Maka timbang amal kita ya ikhwan. Maka ada dua timbangannya, ada timbangan batin dan ada timbangan lahir. Timbangan batinnya hadis innamal a'malu binniyat. Timbangan lahirnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dua timbangan, Pak. Kalau kita beramal, timbang, lihat dari nilai dari dua amal ini. Yaitu apa? Timbangan niat. Apakah niat kita ikhlas kepada Allah? Yang kemudian timbangan yang kedua, apakah ia sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan Pak. Ya, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak orang itu terlena dengan pujian dan kehormatan, Pak. Iya. Seumpama jadi RW aja, kalau tidak dipanggil Pak RW sudah kadang ditegaskan, Pak. Kalau nggak dipanggil apa, Pak? Iya, Pak RW, kalau sudah jadi Pak RW, saya itu RW, jangan panggil nama saya aja. Oh, Masya Allah. Pak Lurah apalagi naik haji. Iya, Kadang saya ditegaskan gini, saya itu sudah haji, lain kali kalau manggil Pak Haji, lalu saya bantah sama saya, Allah itu loh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar, Maha Tinggi, cuma dipanggil namanya aja tidak marah dia.
Iya. Kalau kita takbir. Terima kasih. Jazakallah khair ya ayahanda, bagus sekali pertanyaannya. Ya akhi, tabiat saya selalu katakan, tabiat manusia senang syuhrah, senang popularitas, ya. Jiwa kita, makanya Imam As-Sahal ditanya, kenapa ikhlas itu berat? Kenapa? Karena ikhlas itu memotong hawa nafsu. Ikhlas itu menghilangkan nafsu ketika hawa nafsu senang dipuji ketika beramal. Ya. Maka manusia terkadang ya dimasuki oleh setan dari pintu ini. Pintu senang gila pujian, Pak. Gifo, ya apa namanya? Maka lihat manusia, Pak, ya, lihat selfishnya luar biasa. Lihat kalau kita berfoto, selesai foto dicetak, lalu kemudian diperlihatkan gambar siapa yang paling pertama kita cari, ya ikhwan? Ya gambar kita kan, mana foto saya di sini? Ini menunjukkan manusia, ya aku, ya padahal ada 10 orang di sana, 9 orang dia tidak lihat, yang lihat cuma dia. Ya karena manusia ini tabiat, Maka Islam ya akhi menetapkan banyak kaedah-kaedah dalam perkara ini. Di antaranya ya ikhwan adalah menyembunyikan amal. Salat yang dilakukan di kesendirian, ya, dan salat yang dilakukan di tengah orang banyak berbanding 25 derajat, ya ikhwan. Oleh karena itu ya akhi, saya sarankan kepada antum salat sunnah di rumah antum, di apartemen. Ba'diyah antum sekali-kali di apartemen. Kata Nabi SAW, berikan haknya rumahmu, salat, jangan semua salat di masjid. Ya ini salat wajib di masjid. Sebaik-baik salat di rumah illal maktubah, kecuali salat wajib. Kenapa? Karena itu lebih aman dari sisi keikhlasan. Ya, coba kalau sholat di sini banyak yang lihat, ustadz ada samping kita, ada pak, macam-macam. Kita pengen cepat sholat, nggak enak sama teman kita kan? Maka sholat diri. Tapi kalau antum sholat di rumah antum, di dalam kamar, nggak ada yang melihat. Subhanallah. Ya, maka ya akhi, ya tidak boleh kita, dan nggak boleh gila pujian. Maka Nabi misalnya melarang orang yang senang dihormati dengan menyuruh orang berdiri ketika dia datang. Ini Nabi mencela seperti ini. Ya, Nabi melarang kita memakai pakaian syuhrah. Pakaian yang apabila dipakai ya akhi maka menimbulkan ya pertanyaan, oh ini mana? Yang itu, yang tadi yang pakai baju ini. Ya, jangan pakai baju yang menyelisihi ya adat kebiasaan kaum kita. Allah Ta'ala mengirim setiap nabi dan rasul bilisani qaumi, dengan lisan kaum. Para sahabat, ada seorang Arab Badui datang melihat Nabi, mencari Nabi. Nabi tidak tahu. Dia tidak tahu mana Nabi. Padahal Nabi ada di situ. Karena Nabi tidak memiliki pakaian khusus, Nabi tidak memiliki tempat duduk khusus. Bahkan di rumah Nabi tidak ada pengawal. Ya, tidak ada pengawal, tidak ada orang satpam yang berdiri gitu. Nah, kenapa? Karena inilah manusia. Maka ya hati-hati dengan pujian ya ikhwan, yang apalagi sesuatu yang kita tidak ada di situ pujian itu. Ya. Ya. Ingat tadi doanya Nabi siapa? Doanya Abu Bakar apa tadi? Innaka a'lamu minni. Allahumma innaka a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Waghfir li bima la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ini apa namanya, doa Abu Bakar ya. Apa tadi artinya? Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia duga, dan jadikanlah dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu tentang aku. Nah, dan ya janganlah engkau azab aku karena pujian itu kepadaku. Ya makanya ya pintu ini yang paling disenangi syaitan. Syaitan itu masuk dari pintu 2 ini, Pak. Riya dan ujub. Riya dan ujub ya. Maka lihat seorang imam Al-Munawi rahimahullah, kalau saya tidak salah ingat, beliau pernah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah yang selayaknya kita renungkan. Kata beliau, la an abita naiman wa isbihu nadiman. Dan aku melewati malam-malamku dalam keadaan tertidur, tidak sholat malam maksudnya. Tetapi di pagi hari saya nyesel tidak sholat malam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai keadaan itu daripada an abitan qaiman, aku sholat malam sepanjang malam,
wa usbihu mu'jaban. Di pagi hari saya ujub. Ujub itu apa, Pak? Bangga, membanggakan dirinya kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena ini ya akhi, ini pintu setan ya, pintu masuk setan merusak amal kita dari dua ini, riya dan ujub. Ya, ujub ya dengan memuji diri sendiri. Ya, adapun riya menunggu pujian orang lain. Ini bedanya, Pak ya. Apa bedanya ujub? Riya. Kalau riya berharap pujian dari orang lain, kalau ujub dia memuji dirinya sendiri. Semuanya pujian. Adalah karenanya ya ikhwan ya, hendaknya kita semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari bahaya senang dipuji-puji ini. Namun demikian ada pujian yang boleh, Pak ya, yaitu apa? Memuji istri kita. Ya, memuji istri kita. Lihat Nabi SAW memuji istrinya, ya agak hiperbola nggak apa-apa. Ya, wahai istriku, wajahmu laksana rembulan. Ya habibi, ya kan, wajhuki kal qamari. Nah, ini tidak apa-apa ya, pujian dalam rangka mengharmoniskan rumah, puji masakannya. Ya, karena pujian itu karena Allah Ta'ala, Nabi SAW juga terkadang memuji dalam rangka memotivasi sahabat. Dan Nabi SAW dalam peperangan misalnya, siapa yang memanah maka dia akan masuk surga. Siapa yang selalu memotivasi dengan pujian. Maka lihat Allah Ta'ala menggunakan dua cara ya, yaitu reward dan punishment. At-targhib wa tarhib. At-targhib memotivasi dengan pujian. Ya, sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ya, ini pujian. Nah, dan juga wat-tarhib dengan ancaman. Nah, dua-duanya kita boleh. Tapi takarannya harus ini ya. Di Indonesia ya akhi, kadang-kadang ya simbol-simbol agama ini menjadi sarana untuk dipuji. Ya, makanya ya akhi ya, pakai haji ya, sekarang alhamdulillah semua orang pakai haji sekarang ya, walaupun belum haji ya. Ya. Dan ini bisa merusak amal, wal iyadu billah. Saya kira cukup ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.